Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin wal mukarramin ayyuhal hadiruna fi hadzal masjid Jami Al-Ihsan rahimakumullah wa zadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayyuhal ikhwan, dina kesempatan ayeuna kita melanjutkan bab syukurnya. Tapi sebelumnya biasa aya mukadimah. Mukadimah anu dibacakeun ku saya ayeuna teh sanes hadis tapi maqalah ulama. Ieu diriwayatkeun dari Abu Usman An-Naisaburi ya, yang ditukil dina kitab Madarijus Salikin, penulis nate Ibnu Qayyim ya rahimahullah. Jadi beliau berkata gini, ini perkataan beliau ini khusus untuk yang duduk di sini nih, di kursi panas ya. Jadi beliau mengingatkan siapapun yang mengajar atau ustadz atau kiai yang sedang mengajar di majelis, kata beliau tuh iza jalasta linasi, kalau kamu duduk di hadapan orang ya, orang lain di hadapan manusia, fakun wa'idon liqalbika wa linafsika. Jadi wa'ido ya'idu idotan ya, itu artinya apa? Nasihat. Jadi yang wajib kalau duduk di hadapan orang banyak mengajar, yang wajib dinasehati itu adalah liqalbika wa linafsika. Hatinya kamu dulu dan diri kamu sendiri dulu gitu. Ya. Jadi ulah dongkap ke majelis mengajar tapi tujuannya ngajarin orang lain. Jadi diingatkan yang wajib datang itu bismillah, tujuannya ngajarin diri sendiri, ngajarin hati sendiri, orang lain mah hanya mendengar. Ya. Jadi tidak ada niat menggurui. Itu yang diingatkan. Wala yaghurannaka. Nah, maka di sini guru gururan, yaitu artinya menipu ya. Jadi diingatkan oleh beliau, wala jangan sampai kamu itu tertipu ya, guronaka, tertipu oleh mereka, ijtima'uhum alaika, jangan sampai tertipu dengan berkumpulnya orang di hadapan kamu ya. Fa innahum yuraqibuna dhahiraka, karena mereka itu hanya melihat dhahir kamu. Tak ieu teh ngingetin ka Haji Aksa ya. Peringatkan ke Haji Aksa ya. Ji ente kudu diajarin diri ente sorangan jeung hati ente sorangan gitu ya. Ulah aya bangga, ulah. Karena apa? Karena yang dilihat ku jamaah eta penampilan urang, dohir urang. Dohir urangnya termasuk kalam urang. Ucapan kita juga termasuk dalam perkara dohir. Nah itu yang dilihat ku jamaah. Ya. Coba lamun nganggo kaos singlet, nganggo sinjang, moal daekeun mupingkeun. Nah, ya. Nah, yang dilihat mata adu gaya lamun dina ngajar mah. Ya. Yuraqibuna dhahiraka, karena mereka hanya melihat dhahir kamu. Wallahu yuraqibu batinaka. Nah, ini diingatkan bahwa sesungguhnya Allah itu memperhatikan batin kamu. Ya. Jadi doakan jemaah lamun Haji Aksa duduk di dia teh doakan ulah aya ujung sombong
ulah ngarasa guru, ulah ngarasa ustaz, ulah ngarasa ngajar. Ya. Camal gitu. Amal-amalnya camal semua, ilmu moal manfaat. Ya. Itu jamaah. Ini diingatkan ku ulama sufi Ibnu Qayyim. Jadi ulah sapertos ayeuna misalnya aya lamun dakwah teh sok hoyongna teh panggil seueur mustami. Hoyongna teh seueur mustami supaya katingali seueur pengaruhna, seueur mustamina gitu nya. Targetna teh gitu. Ujung-ujungna naon teh? Jualan di musim politik. Jualan ke calon kepala desa, jualan ke calon bupati, gubernur, presiden. Si jelema ieu teh kiai ieu teh loba pengaruhna kan gitu. Ya ujung-ujungna teh jadi teu aya ikhlasna. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Itu jamaah. Terus kieu jemaah. Sesungguhnya kalau orang yang nafsu dina perkara dunia, perkara usaha, bisnis, insya Allah gampang tobatna asal daek we ka guru, ka ustad, ya dengerin pengajian, kupas ilmu taubat insya Allah. Hari dina perkara dunia nafsu. Tapi upami nafsu dina perkara dunia membawa agama sesah tobatna. Kunaon sesah? Margi ngerasa benar. Margi terus ngerasa di jalan agama. Tak eta bahayanya tanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tak kemudian makalah yang kedua. Jadi makalah teh kieu jamaah mutiara hikmah lah ibaratnya, ya. Makalah yang kedua ini dari Ibnu Qayyim juga Al-Jauziyah. Beliau berkata di kitabnya Miftah Dar As-Sa'adah, "Famasalul ilmi kamasalil ghaith." Jadi kata beliau, perumpamaannya ilmu itu seperti hujan yang datang, ya, yang mendatangkan barokah. Eta ilmu. Wa masalul qulubi kamasalil awiyati. Nah, kemudian qalbu itu, hati itu ibaratnya sepertos wadah-wadahna. Wadah anu nyimpen, anu nampung ilmu gitu, ya. Jadi kemudian jemaah sekalian, wa qala aidan fa ahabul qulub ilallah, ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, maka hati yang paling dicintai ku Allah eta, ya. Pertama adalah au-ahalahu, hati yang paling dicintai Allah. Pertama au-ahalahu. Au-ahalahu itu maksudnya apa jemaah? Maksudnya au-a itu artinya menampung, au-a, ya. Haknya itu domir kepada seorang laki-laki. Jadi hati yang paling dicintai ke Allah pertama hati yang menampung ilmu di dirinya seorang laki-laki gitu, ya. Itu yang pertama. Jadi semakin banyak hati kita diisi dengan ilmu, semakin cinta Allah kepada kita. Itu, ya. Itu yang pertama. Anu kedua wa aspaha eta teh aspa yusbi isfaan gitu, artinya murni, hati yang paling murni itu yang paling dicintai Allah. Maksudnya naon? Paling ikhlas. Paling ikhlas, hati yang paling ikhlas. Semakin ikhlas kita, hati kita, eta insya Allah akan semakin cinta ke orang. Jadi gampang ngukur kecintaan Allah ke orang teh gampang. Ya, tafakuri aja hati kita, ikhlas nggak hati kita? Ya. Nah, semakin ikhlas, insya Allah akan semakin cinta kepada kita. Ya. Yang ketiga, wa aslabaha. Wa aslabaha ini kokoh. Kalau kuat, bahasa Arabnya al-quwah, itu kuat.
Ini aslabah itu lebih kuat daripada yang kuat. Jadi kalau ada tiang yang kuat disebutnya aslabah, ya, artinya lebih kokoh. Jadi hati yang benar-benar kuat menyimpan ilmu, tidak gampang lupa. Nah, itu penting ya. Semakin kita kuat menyimpan ilmu, semakin Allah cinta. Karena kia jamaah ayat aturan dina fikih di mana orang entos ngapalkeun ayat-ayat Al-Qur'an atau surat di dalam Al-Qur'an lupa, harus diingat lagi. Wajib harus dihafalkan kembali. Jangan sampai meninggal ada yang ayat yang terlupa. Nauzubillah. Ya. Kecuali kalau belum hafal. Itu. Jadi jangan sembarangan ngapalin ayat tapi kita nggak bisa menyimpannya gitu. Ya. Nah, itu harus diingat-ingat tuh ditapal puri ku urang. Ayat ke ayat tuh kita lupa. Ya, harus dihafalkan ulang gitu, ya. Gitu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, makalah yang ketiga, ya. Ini dari tokoh sufi Imam Abu Yazid Al-Bustami. Qala Abu Yazid Al-Bustami, "Law nadartum ila rajulin mu'tiya minal karomati hatta yartaqiya fil hawa'i." Kalau kamu melihat nih ada orang ya yang diberi karomah minal karomati hatta sampai dia yartaqiya fil hawa'i, sampai dia bisa terbang. Nah, ya. Jadi diingatkan kalau aja sampai ada orang tuh ya. Kalau sekarang mah kan gelar aja orang udah takjub. Gelar habib, gelar ustadz, gelar kiai, orang udah takjub, apalagi ditambah pakaiannya yang pakaian ala nabi gitu. Bahkan di sini diingatkan oleh Al-Bustami yang sampai orang itu dikasih karomah bisa terbang aja, harus gimana sikap kita? Fala taqtaru bihi. Jangan langsung tertarik. Ya. Jangan langsung kagum. Jangan langsung tertipu. Hatta tanduru kaifa tajidannahu indal amri, sampai kita melihat bagaimana, sampai kita ketahui benar bagaimana dia terhadap perintah Allah wa an-nahi, dan bagaimana dia menjauhi larangan Allah. Ya, itu ukurannya jemaah. Ukuran tokoh agama itu. Yang penting bagaimana dia melaksanakan perintah Allahnya, taat kepada Allahnya, dan menjauhi larangan Allahnya. Ya, kemudian wa hifdi al-hududi wa ada'i syariah. Terus bagaimana dia itu menjaga batasan-batasan dirinya terhadap perkara-perkara yang dilarang Allah, yang mau menjauhi semua larangan Allah, ya. Dan bagaimana dia menjalankan syariat. Jadi kudu daek oke sholat berjamaah, kudu katingali sholatna, ya, kudu katingali sholatna. Itu jemaah. Jadi jangan asal sembarangan. Ini mengingatkan, jangan asal sembarangan kita cepet-cepet kagum kepada orang lain, gitu, ya. Itu harus dilihat bagaimana syariatnya. Jangan percaya dengan cerita orang. Jangan mudah percaya dengan cerita orang, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kajian intinya eta bab syukur, ya. Jadi jemaah azani Allah wa iyyakum, kita ini kan sering mendengar ya, bahkan kita juga sering menyampaikan rasa syukur. Rasa syukur seperti misalnya alhamdulillah gitu, itu kan wujud daripada syukur, ya. Nah, sekarang apa hakikatnya manusia itu harus bersyukur gitu. Nah, ini dalam ilmu filsafat, dalam ilmu filsafat, kitab filsafat itu disampaikan gini. Ini menarik bagi saya nih, ya. Fil haqiqati al insanu asruhu minal adami. Jadi pada hakikatnya manusia itu kan berasal dari tidak ada. Pada hakikatnya orang ini kan teu aya tadina itu, ya. Summa ila wujudi, kemudian dia menjadi ada.
Inilah kenapa kita harus bersyukur jemaah. Ku ayana orang hadir di alam dunia oge eta sudah kunci di mana kita harus bersyukur. Ya. Maka dengan kita bersyukur dengan hadirnya kita, artinya apa? Dari kita yang tidak punya, dari yang gak ada aja bisa jadi ada, apalagi cuma sekedar kita dari yang tidak punya menjadi punya, akan sangat mudah jemaah. Ya, itu prinsipnya. Dari yang tidak ada bisa jadi ada, maka akan lebih mudah dari yang tidak punya bisa menjadi punya. Itu, ya, itu jemaah. Nah, inilah kata kunci dari bersyukur kita kepada Allah. Sekarang kita kupas nih, apa maknanya? Terus jalannya seperti apa? Ya. Jadi gini jemaah. Dulu ini saya cerita. Dulu saya pernah dipanggil khusus sama kasepuhan Uwa lah, pernah anak Uwa ya. Ke rumah Manu. Terus saya diajarin satu kalimat syukur yang sampai sekarang itu saya amalkan. Ya. Kalimatnya sederhana. Alhamdulillahi ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Cuma itu aja kalimatnya. Ya, artinya alhamdulillah itu segala puji kepada Allah. Ya, ala kulli halin atas setiap keadaan, setiap kondisi. Inna lillahi, ya sungguh kami ini milik Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan sungguh hanya kepada Allah lah kita kembali. Jadi maknanya setelah saya telaah jemaah, kita itu kadang-kadang kita bersyukur itu kalau sedang dapat nikmat kumpul keseringannya, ya. Tapi kita nggak paham apa makna syukur yang sesungguhnya. Makanya beliau kasih tulis ini, ya, kasih amalan ke saya itu alhamdulillahi ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maknanya apa jemaah? Segala apapun itu adalah milik Allah. Segala apapun itu tidak akan lepas daripada iradah Allah dan izin Allah. Baik itu musibah atau itu nikmat. Jadi ketika dapat nikmat kita alhamdulillah, kita kembalikan kepada yang punya, maka ditambah jemaah. Itu. Kalau kita dapat musibah, kita kembalikan kepada Allah, kita syukuri, jangan orang aral. Menang musibah, ujung-ujung orang aral, ya Allah kunaonnya abi kieu, ulah. Gitu. Tetap kita alhamdulillah ya Allah. Karena setiap musibah itu adalah rumus untuk Allah mengingatkan kita supaya kita ingat kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, doa minta ditukar anu tadina musibah jadi barokah. Ya. Karena konsepnya gini jemaah. Orang hidup itu ada dua pendamping. Naon? Qada wa qadar. Qada teh naon? Ketetapan artinya. Ketetapan Allah itu qada. Jadi apa yang ditulis ke Allah di dalam Lauh Mahfuz itu adalah qada yang pasti, ketetapan kita pasti kita alami. Terus didampingi karena kita sebagai makhluk yang diberi akal, maka Allah beri qadar. Kalau binatang mah semuanya kodok, nggak ada kodarnya. Tumbuhan semuanya kodok, nggak ada kodarnya. Tapi manusia karena diberi akal, maka diberi kodar. Naon tak kodar? Kadar bahasa Indonesia, ukuran. Jadi itu adalah hasil usaha kita, hasil amal kita, ukuran. Misalnya hari H, jam D, detik D, si fulan bakal cilaka, tak eta kodokna. Cilaka gede jeung cilaka leutikna eta urang usaha. Matak dina kejadian aya kecelakaan pesawat, kecelakaan bus, kecelakaan naon, aya nu salamat. Aya nu maut, aya nu patah tulang, macam-macam. Tidak sama seragam semua, tidak. Gitu. Ya. Karena gimana dari orangnya itu.
Maka kalau kita kupas banyak jalannya, jalan selamat lewat sholawat, lewat zikir, lewat semua itu kita pelajari untuk mengendalikan qadar kita. Jemaah, itu pentingnya gitu ya. Kalau kodok mah nggak usah dipikirin sama kita, nggak usah dicari jalan kodok mah. Karena itu udah langsung hak prerogatif Allah, jangan diutak-atik ya. Qadar nawe orang mah gitu ya. Di antaranya amalan ini yang disampaikan kumamanu ka abdi khusus ieu teh. Sanes di hadapan jami seueur dipanggil khusus doa. Gitu. Ya. Ya diijazahkeun ku urang ka jamaah di dieu upami aya nu bade ngamalkeun amalkeun we. Gampangnya alhamdulillahi ala kulli halin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi aya karepet naon wae baca gitu. Ya, jumlahnya nggak usah ini gimana kita aja lah, ya. Kemudian jemaah sekalian, apa itu syukur secara bahasa? Syukur itu tina huruf shin kafro, ya. Ada syakaro yaskuru syukronan atau syukron yang umumnya di orang Arab bilang syukron, ya. Jadi gini jamaah, maknana naon? Syukur itu artinya pengakuan dan membalas jasa. Kita syukur, ya. Jadi kalau masdarnya teh syukron wa maskoron itu artinya terima kasih, gitu. Ya, itu masdar. Gitu jamaah sekalian. Terus dia jamaah. Makna dari kata syakaro yaskuru syukron ini pengakuan pertama nih. Kita harus ngakui dulu bahwa segala sesuatunya itu adalah iradah Allah. Eta yang penting. Yang kedua, orang kudu aya balas jasa. Jadi cukup dengan alhamdulillah enggak. Kudu aya balas jasana berdasarkan lugohnya. Naon balas jasana? Ini yang harus kita tahu. Kalau kita kepada Allah, ya tentunya kita harus meningkatkan ketaatan. Ya, itu jamaah. Jadi itulah kenapa kita syukur itu bukan cuma sekedar alhamdulillah, nggak cukup gitu. Ya. Terus bedana naon jamaah antara penyampaian lisan syukur jazakumullah dengan syukron. Nah, ada dua nih. Ada dua kalimat syukur. Pertama jazakumullah, yang kedua adalah syukron. Ya. Kalau jazakumullah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diberi kebaikan atau menerima kebaikan, ya, faqala li fa'ilihi, kemudian dia mengatakan kepada yang memberikan kebaikan itu jazakallahu khairan. Misalnya kita dikasih pinjamin uang, dikasih apa makanan, dikasih, kalau rokok mah janganlah. Abi tengah rokok saja. Kalau ada orang ngasih kebaikan sama kita, ya, terus kita menyampaikan jazakallahu khairan. Nah ini bedanya dengan kasiran ya, dengan syukron. Ini jazakallahu khairan, ya, faqad ablagha fi sana'i gitu. Maka sungguh dia sudah menyampaikan pujian kepada Allah. Nah, ya. Jadi kalau ada orang berbaik kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, kita bilang jazakallah khairan, itu sama dengan kita memuji Allah dan berterima kasih kepada orang itu sebagai perantara. Kalau syukron enggak. Kalau syukron hanya antar makhluk. Ya. Maka kalau dengan punten-punten jamaah ya, kalau dengan kafir cukup syukron, atau bahasa orangnya cukup terima kasih, nggak usah pakai jazakallah, ya, itu. Kalau untuk
Kecuali untuk sesama muslim. Kalau untuk sesama muslim kita pakai jazakallahu khairan katsiran, misal kalau mau ditambah gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab dalam Musannaf Ibnu Abi Saibah beliau berkata gini, lau ya'lamu sadukum malahu fi qaulihi li akhihi. Ya. Kalau ada di antara kalian ya ahadukum malahu fi qaulihi li akhihi, yang mengetahui kalau pahala bagi orang yang mengatakan jazakallahu khairan ya li aksara minha ba'dukum li ba'din, maka dia akan terus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Ada orang yang senyum aja jazakallahu khairan katsiran, padahal tadi berena naon. Ngan senyum ngabungahkeun hate urang ngucapkeun jazakallahu khairan katsiran atau jazakallahu khairan. Ya. Karena itu ada nilai ibadah kita dalam apa? Dalam memuji Allah gitu ya. Artinya naon jazaan itu artinya balasan gitu. Jadi jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang lebih kasiron, kita tambahin kasiron yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya nih ada simpulan ngomong ke saya jazakumullahu khairan katsiran ya akhi, kita jawabnya gimana? Wa iyyakum. Dijawab lagi sama kita wa iyyakum. Ya. Artinya apa? Semoga kebaikan untuk kamu juga gitu. Tapi kalau ada orang yang cuma sekedar menyampaikan syakra yaskuru syukron atau cuma sekedar syukron, kita jawabnya apa? Afwan. Cukup dengan afwan itu ya. Itu. Tapi kalau jazakallah kita jawabnya wa iyyakum itu ya. Artinya mengembalikan doa. Kalau afwan tuh sama-sama gitu ibaratnya gitu ya. Itu jamaah. Nah, kemudian jamaah sekalian, makna syukron dan jazakumullahu khairan katsiran itu gini, bentuk pujian kita baik kepada Allah atau kepada sesama manusia karena kita sudah mendapatkan nikmat ya. Kita sudah mendapatkan nikmat, nah imbalan dari perbuatan baik. Nikmat itu kita dapat karena kita berbuat baik. Tah, lamun bersyukur tina hasil begal menang teu? Alhamdulillah. Ya. Aduh, alhamdulillah euy. Umi tadi orang menang begal Honda. Ulah. Menang ya. Aduh, alhamdulillah euy menang korupsi euy. Miliar. Ulah. Jadi tidak boleh disyukuri dina perkara-perkara yang melanggar agama gitu ya. Gitu. Jadi yang boleh disyukuri itu hanya yang nikmat di jalan Allah ya. Wa qala Ibnu Qayyim aidan dina kitab Thariq al-Hijratain ya, ini halamannya 508, as-sana'u 'ala ni'ami. Jadi memuji atas nikmat Allah, syukur itu kata beliau pertama memuji nikmat Allah, yang kedua wa mahabbatuhu, mencintai nikmat Allah. Maknana naon? Ulah aya aral. Misalnya dalam ekspektasi kita nih, pikiran kita, oh iya orang bakal menang duit di transaksi ieu teh 1 juta. Ari dengan 100. Sok aya bendung teu dina hate. Hah? Ulah. Itu disebutnya aral ya. Jadi ditegaskan di sini, nikmat Allah mau gede mau letik kudu orang cinta. Di mana orang bisa bersyukur lamun teu aya cinta? Moal. Dipaksa kawin ku awewe nu urang teresep.
kumaha teu cinta. Alhamdulillah mah. Padahal eta ge nikmat Allah. Kecuali dikawinkeun ka lalaki deui. Ada sahabat Julaibib, sahabat Rasulullah yang dijauhi, sahabat yang dijauhi oleh sahabat di Madinah itu, ya, karena orangnya punten-punten ya punten paralu, karena orangnya hitam, negro, badannya kecil, keturunannya nggak jelas. Itu. Tapi Rasulullah menikahkan dia dengan anak tokoh Ansor. Ditolak ku indung bapakna. Ngan anakna lantaran soleh, anak awalnya nanti diterima karena yang minta Rasulullah. Nah, itu jemaah, ya. Eta mata kalau baca-baca buku para sahabat, aduh, saya punya buku itu khusus untuk menceritakan para sahabat. Teu aya bandinganana jalmi ayeuna mah. Teu aya. Ya. Jadi gitu jemaah. Jadi pertama, sekecil apapun nikmat Allah, bahkan kita bangun tidur pun kita udah harus alhamdulillah. Kenapa? Kata masih bangun. Coba lah nggak bangun. Atau pas bangun tuh bisa bentar. Coba. Kudu disyukuri. Ulah aya aral, karena aral itu akan menghalangi nikmat-nikmat yang berikutnya. Nauzubillah. Ya, itu. Terus yang ketiga, bagaimana dari wujud dari kita syukur nih? Bentuk kita bahwa kita benar-benar sudah bersyukur kepada Allah. Wa amalu bi taatihi, maka semua nikmat Allah digunakan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Tak itu bukti. Jadi Allah akan melihat kita sudah bersyukur kepada Allah kalau ada peningkatan dari ketaatan. Gitu. Ya. Menang rezeki, beli motor, dianggonya ke mana ya? Ke pasar rumpul atau dianggo ngaji? Gitu, ya. Upami dianggo ke pasar we ngaji mah tara dianggo da nyaah. Cieun kahujanan cieun naon? Leungit motor. Lamun teu ditarik ku dealer, da macet kreditna. Bismillah. Ya, gitu jemaah. Jadi kalau kita mau diakui kita bersyukur oleh Allah, gunakan semua kenikmatan untuk meningkatkan ketaatan. Kemudian ada satu hal yang paling penting ini, orang yang pandai bersyukur itu yang diakui ku Allah jeung ku Rasulna, yaitu orang yang pandai berterima kasih. Itu syukur. La yazkurullah wa la yazkurun nas. Jadi tidak akan diterima syukurnya seseorang itu kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. Itu ya. Itu salah satunya. Nah, sekarang saya ketemu ayat nih. Surat Al-Luqman ayat 14. Ini bikin saya tuh merenung. Begitu baca ini saya langsung merenung. Kenapa di sini? Karena Allah ingatkan gini, jemaah. Waqalallahu ta'ala aniskur li walidaika ila masyir. Jadi Allah ingatkan, bersyukurlah kepada aku. Ini fil amal ya. Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tua kamu. Jadi dalam ukuran bersyukur itu disamakan antara kepada Allah dengan kepada orang tua. Ya. Kenapa Allah sampai ingatkan? Karena ada kaidah gini, kasratul masasi tuzilul ihsas. Maksudnya naon? Segala sesuatu yang terlalu sering bersentuhan maka menghilangkan rasa. Maknanya naon? Kita kepada orang tua ya abdi dia khususnya. Dari mulai kecil sampai sekarang udah berapa kali bilang terima kasih sama orang tua? Itu
Sedangkan cek Allah mual ditarima syukur urang, lamun urang tidak pandai berterima kasih, khususnya kepada orang tua. Ingetin tuh anak kita tuh, ya, itu. Jadi kita harus lebih peka. Ya. Maka kadang-kadang kurang kudu ditapakuran. Itu kunaon urang teh hirup teh kieu wae. Poho ka kolot. Gimana kalau udah meninggal sering bacain Fatihah. Urang beramal sedekah, beramal jariah, beramal naon wae kebaikan rek salat sunat rek salat wajib naon Fatihahkeun ka kolot. Da geus ayat. Itu. Ya Allah. Dan iya salah satu yang membuat saya merenung ketika menulis ini. Ya Allah, pantas urang teh boro-boro aing inget. Karena paling cilaka lamun aya budak ngarasa kolot baik ka urang, napakah urang eta kewajiban kolot. Doraka eta jelema. Da kewajiban kolot mah naon? Ngadidik sampai ka balik. Ieu urang geus boga incu masih kene minta duit ka kolot. Urang geus boga incu masih kene ngalawan ka kolot. Ji, ieu panggilkeun mama ieu angke mah ieu aya heula. Coba. Itu ya mah. Ya, itu yang harus diingat oleh kita. Setara syukur kita kepada Allah dengan terima kasih kita kepada orang tua. Ini firman loh, firman Allah ini. Gitu, ya. Di situ jamaah. Kemudian jamaah sekalian, ada perkara-perkara yang syukur dari kaidah kasratul masasi tuzilul ihsas. Nyaeta kebiasaan yang membuat kita itu lupa dalam perkara syukur. Pertamanya, pencegahan maksiat. Ari urang geus kebiasaan teuing kana maksiat. Harusnya maksiat urang istighfar, urang bersyukur. Alhamdulillah we menang bae. Eta teh jadi pohon kana tobat. Karena pohon itu kan, kita perlu hati-hati, ya. Terus laut tidak peka terhadap perkara sosial hablum minanas. Nah, iya hati-hati. Ya, orang ningali anu susah, ningali saudara naon, keluarga, tetangga anu susah diantem. Lama-lama kebiasaan, hilang rasa. Boro-boro gitu, syukurnya oh Allah. Karena sudah terbiasa melihat yang diantam. Itu. Ya. Nah, itu bahayanya jamaah. Kemudian jamaah, Rasulullah SAW ini mengingatkan, ini penting ya. Wa qala Nabi SAW, innama yansurullahu hazihil umata. Sungguh pakai taukid ditekankan ke Allah. Sungguh Allah itu menolong umat ini, menolong kita semua. Allah ini ya ada dua jalan. Ada jalan dohir, ada jalan goib. Kalau jalan dohir kita udah paham lah dengan berbagai macam amal. Amal ibadah, amal soleh, usaha dunia. Eta amal jalan dohir. Ada jalan goib. Ya, Allah menolong umat, ya umatnya Rasulullah. Jalan goibnya itu yaitu bidoi fiha, karena orang-orang yang doif. Tuh, Allah mau menolong kita, mau mengangkat derajat kita tanpa disangka ternyata dari orang-orang yang doif. Sekarang kebanyakan orang itu hoyong nate pendak jeung pengusaha gede, hoyong nate pendak jeung pejabat.
anu doif mah bisa naon sih maneh. Padahal kuasa Allah menolong kita itu dari orang yang doif. Jemaah. Itu ya. Orang yang doif yang gimana? Bidakwatihim, orang yang doif yang mau mendoakan kita. Gimana caranya supaya mereka mau mendoakan kita? Nah gitu. Ya, ulah orang ke orang yang doif itu nulung ngasih sedekah naon tapi bari urada. Kudu bener-bener orang bisa merasakan kesusahannya dia, kudu bisa nyambungkan batin orang jeung batin manehanana, orang memberi. Ulah asa ngaledek, nulung tapi ngaledek. Nah, eta nauzubillah. Ya, dan jamaah. Anu kadua wassolatihim, dengan sholatnya dia. Cari contoh di zaman Rasulullah, ada sahabat yang setiap habis sholat berjamaah lompat ke rumah. Kadang dia nggak bisa hadir. Kenapa? Karena sarungnya berdua dengan istrinya. Ya. Tahu gitu, jangan jemaah. Dukung ibadahnya orang-orang anu doif. Itu jadi jalan kanggo orang ningkatkeun derajat urang. Ya. Anu katilu wa ikhlasihim, dan keikhlasannya mereka. Bagaimana mereka bisa ikhlas memberi ke kita, mendoakan kita, kalau kita juga tidak ikhlas? Ya, itu jemaah. Jadi itu kata kunci itu. Yang justru sekarang kalau menurut saya banyak orang yang nggak ngeh dina perkara ieu. Anu diudaknya jelema gede we. Gitu. Ya. Itu jemaah. Kemudian jemaah sekalian, apa yang paling kuat terhadap datangnya pertolongan Allah dina kalimah hadis tadi nyaeta ikhlas. Innallaha la yaqbalu mina amal illa ma kana lahu kholisan. Sungguh Allah itu tidak akan menerima semua amal kecuali yang ikhlas. Ya. Kata kuncinya ikhlas gini, jemaah. Al-ikhlasu sirun bainallahu wa bainal abdi. Jadi ikhlas ini kata Allah, ya kata Rasulullah SAW, ya, rahasia antara Allah dengan hambanya. Ya. Bahkan jemaah, la yalamuhu malakun fayatubahu. Jadi sahur Rasul, malaikat aja ku Allah dilarang mencatat pahala ikhlas. Di urang tepan aya pencatat raqib atid, pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Hanya ikhlas yang tidak boleh dicatat oleh Allah. Jadi mual aya catatan buku orang tadi nanti tehnya dibuka mual aya catatan ikhlas, karena itu rahasia Allah dengan kita. Mual aya. Itu saking ku rahasia-rahasiana ikhlas. Itu ya. Eta hiji. Kedua, la yal'uhu malakun fayatubahu tadi ya, malaikat tidak boleh mencatat. Yang kedua, wala syaitonun fayufsidahu, bahkan setan itu sungguh tidak bisa merusak ikhlas. Setan hanya bisa mengganggu sebelum ikhlas. Begitu sudah ikhlas hati mau bisa kaganggu. Orang datang berangkat dari rumah nih, bismillah saya mau masukin kelopak masjid, bawa duit sabarawe, ya kan di rumah mah kita mual era kabatur mual, di rumah orang pilih-pilih lah ya mana ya, ulah di masjid milih dan di rumah, biru hijau mana ya. Di rumah we milihna, mana nu paling ikhlas bawa. Bawa. Eta bakal jadi jemaah. Bakal jadi eta teh. Tapi lamun urang teu niatkeun, teu bismillah teu niatkeun,
kadang-kadang di jalan teh sok poho ente kacandak di kantong we. Balik jadi pakai beli rokok. Nah gitu jemaah. Jadi ikhlas itu memang benar-benar perkara yang harus disiapkan. Ya, karena sholat bisa dilihat, doa bisa dilihat, ikhlas tidak bisa dilihat. Nah itu jemaah. Ya. Kemudian wala hawa fayamilahu gitu. Maka tidak ada hawa nafsu yang bisa menggoyangkan manusia ketika manusia itu sudah ikhlas. Ketika jadi ikhlas dina urang, mau aya nafsu urang, mau bisa gitu. Ya. Itu jamaah. Karena kan kadang-kadang gini jamaah ya. Pengen dipuji nafsu bukan? Nafsu. Yang dipuji itu nafsu, ya. Takut dihina nafsu lain, nafsu. Itu, coba ya. Itu. Pengen untung nafsu. Gitu. Ya. Takut rugi nafsu, hayang jadi juara nafsu, hayang pasangan nafsu. Gitu. Takut eleh ya nafsu. Jangan tak eta. Susahnya ikhlas teh gitu, jamaah, ya. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita pengen dipuji? Nah, tadi kan udah saya kupas, pengen dipuji nafsu, takut dihina nafsu. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita pengen dipuji? Hah? Boleh nggak? Ya ilmu tasawuf ya. Kalau dikatakan dengan caranya perbandingan dengan yang Maha Pencipta, mana boleh untuk manusia. Yang perlu dipuji itu adalah Tuhannya aja. Atau kita puji untuk sesama manusia itu nggak boleh. Terkecuali itu ada, kalau misalkan ada keterangan di situ. Jadi kita prinsipnya nggak boleh, nggak boleh kepengen dipuji. Banyak nggak para ulama yang dipuji? Rasulullah dipuji teguran. Rasulullah dipuji. Banyak kan begitu. Kalau Rasulullah aja boleh dipuji, kita boleh nggak pengen dipuji? Kalau ulama boleh dipuji, para sahabat boleh dipuji, Rasulullah boleh dipuji, kita boleh nggak kepengen dipuji? Kalau untuk kita mah nggak boleh. Hah? Nggak boleh. 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 Dasarnya inna akramakum indallahi atqakum. Pertama, kalau kita pengen dipuji ku makhluk, maka kita harus cari dulu, usahakan dulu supaya orang dipuji ku Allah. Mata Rasulullah dipuji ku makhluk karena Rasulullah dipuji ku Allah. Mata para wali, mata para sahabat dipuji ku makhluk karena dipuji ku Allah. Jadi lamun orang tapakur ya, orang hayang dipuji, hek teangan supaya orang dipuji ku Allah. Itu. Kalau gitu caranya, tadi perbandingannya dengan dokip, Pak. Hah? Perbandingannya kayak dengan yang dokip tadi. Doif. Nah, jadi doif itu kan mengatakan bahwa di situ adalah kalau orang doif itu dikategorikan sifat orang itu adalah orang yang perlu diagungkan, lah intinya begitu kan tadi itu. Tak kalau seandainya kita ketemu dengan sesama umat, tapi dengan di atas kastanya, kelasnya, misalkan dengan para pejabat, sedangkan para pejabat seumpamanya kita mayoritas ya penilaian dengan negatifnya. Kalau kita dipertemukan dengan seorang pejabat itu kan doib katanya kan yang tadi diterangkan dengan pejabat presiden gitu. Nah kira-kiranya gimana itu untuk cara menilainya itu? Kita lihat aja akhlaknya, kebijakannya. Kalau kaitan dengan pejabat, apa kebijakannya menguntungkan rakyat, mensejahterakan rakyat?
menggugah keimanan umat, mengangkat ketakwaan umat, eta perlu. Tapi kalau kerjaan yang carakeun ngajaukeun umat tina perkara ibadah, rek naon? Mending kene ngudang anu doib. Anu geus pasti doib mah ku Allah jaminanana. Hek ayeuna yang sering manusia salah. Coba nih ya, dina lebaran we. Hari raya. Ari ka pejabat ka jelema gede sok ngirim parcel. Ka jelema leutik. Ujian. Datang ge assalamualaikum nyuhun. Wah, ieu doyo. Hah? Ya mah. Ya. Itu jadi disinilah kata kunci syukur. Bagian dari syukur, ya. Maka Imam As-Sauri, imam ahli sufi ini ya, kasratu sodakoti lil ajlil madi wassana'i minan nasi, banyak sedekah karena hayang kapuji dari manusia, qattu adi ila syirki, maka itu syirik. Ya, jadi kalau mau kurang yuk sedekah tapi hayang pakai kamera, hayang dipuji, hayang mah diumumkan, nah eta syirik gitu, ya. Itu perkara syirik. Kilatu sedekati qafwan minariyai, sedikit sedekah karena takut ria, hiya bizatiha riyaun qafiyun, maka itu adalah ria yang tersembunyi. Tadi sedekah yang gede disebut syirik, tapi sedekah sedikit karena takut dipuji eta ria. Lihat ya. Sedekah gede hayang dipuji syirik, tapi sedekah leutik sieun dipuji, sieun ria orang. Maka itulah ria. Jadi kumaha tuh jalanna entok mikirkeun makhluk. Kumaha hate urang we? Kumaha hate urang tong aya pikiran makhluk entok. Ya, kumaha hate urang jeung hukum akidah syariah akhlak. Udah itu aja. Itu. Ya. Pusing kita kalau enggak nanti. Itu jemaah, ya. Jadi apa tadi? Sedekah banyak karena supaya dipuji syirik, tidak sedekah karena takut dipuji ria. Ya. Maka kalau amal mau ikhlas itu jangan ada sedikit pun kepikiran tentang manusia. Kemudian jemaah sekalian, apa buktinya kita bersyukur? Allah Ta'ala berfirman, faskuruni askurkum, maka ingatlah kepada aku pun akan ingat kepada kamu, waskuruli, maka bersyukurlah kepada aku, wala takfuruni, ya, maka jangan kamu kufur kepada aku, ya. Jadi kia jemaah, syukur itu dalam ayat ini Al-Baqarah ini, ya, syukur itu adalah perkara apa? Karena lawan kata syukur kufur, maka syukur itu termasuk dalam perkara akidah. Gitu, ya. Dalam perkara akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur itu masuk dalam perkara ibadah. Karena gini jamaah, tadi saya nyambung dari yang awal. Ketika manusia diterjunkan ke alam dunia, dilahirkan ke alam dunia atas izin Allah, atas iradah Allah, ya. Ini bedanya manusia dengan makhluk yang lainnya. Manusia itu dikasih bekal, pertama, ya. Bekalna naon? Wa yumaru bi arba'i kalimatin. Ketika manusia itu mau diturunkan ke alam dunia dalam usia 4 bulan dalam kandungan itu udah dikasih bekal ke Allah.
bekal nanti dicatat ku malaikat. Bikat bihi rizkina, dituliskan rizkina, ya. Wa ajalihi, ajalna dituliskan, wa amalihi, amalna dituliskan, eta bekal, ya. Wa syaqiyyu au sa'idun, baik buruknya semua sudah jadi bekal. Kadang-kadang kita ini kalau mengikuti kebiasaan hidup di alam dunia, namanya bekal itu nggak ada yang buruk. Pasti kita mempersiapkan bekal yang baik. Tapi kenapa Allah menurunkan manusia ke alam dunia ada ausakyun? Keburukan juga bagian daripada bekal. Kenapa? Supaya manusia mau berpikir. Karena di Quran jemaah itu ya, afalat tafakarun, afalat takilun, semua perintah Allah itu yang berkaitan dengan keistimewaan manusia, kehidupan manusia, pasti ada perintah berpikir, gunakan akal. Nah, diantaranya manusia mau berpikir itu kalau ada cilaka. Hek, diberi bunga terus, daek teu mikir. Mata kurang sekolah, mata kurang ngaji supaya orang hayang bunga, hayang seneng. Coba orang baru lahir dari perut orang yang udah bengar, udah seneng, malas sekolah daunnya. Gitu. Nah, itulah bekal dari Allah. Maka dari situ kita wajib benta mata langsung bersyukur. Ya. Itu jemaah sekalian. Nanti saya lanjutkan kajian bersyukurnya di pertemuan berikut. Tapi nanti di bagian saya, karena sekarang saya tukar dengan Pak Ike ya. Jadi insya Allah saya tukar dengan Ustadz Ike malam ini. Nanti pas pertemuan saya, jadwal saya diisi oleh Pak Ike. Ya. Itu jemaah sekalian. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.